misalnya kita di meja makan, eh, dari kita sendiri nggak mau pegang handphone. Hmm. Tapi kalau kita ngelihat orang-orang masih pegang handphone, pastinya kalau orang, wah lu jangan pegang handphone dong gitu, kita lagi Hmm. makan. Itu Hmm. kecenderungan orang reaktinya adalah apaan sih lo gitu, Hmm. kayak kok Ribet gitu-gitu banget aja lu. gitu. Lebay banget sih. Iya, 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 iya. Menarik aja sih karena kan ya banyak yang tadi kan apa namanya Pak Irfan cerita mindful tuh ya be present. Jadi kalau misalnya ngobrol sama orang atau ngobrol sama anak gitu itu memang ya udah pada saat itu kita tuh apa namanya ya memang ada di situ Hmm. pikirannya, ngobrolnya juga ada di situ apa segala macam. Jadi kita tuh full aja di situ ini apa namanya. Dan jadi nggak selalu kepikiran. Jadi mungkin itulah ke break ya minimal kalau misalnya stresnya tuh ke break dan biasa Hmm. untuk nge-break itu ini. Jadi gue tuh pernah ada ini juga apa namanya ada kayak jadi teman gue lah gitu. Dia tuh bilang lagi makan siang, lahap gitu terus udah gitu, wah gila nih gue lagi banyak masalah nih gue nih katanya sambil makan gitu gitu. Terus si itunya di depan tuh ngomong gimana mungkin lu lagi ada masalah padahal lu sekarang lagi makan dengan lahapnya, dia bilang. Jadi sebenarnya di Hmm. masa itu tuh sebenarnya lu tuh ya memang mungkin masih ada masalah, tapi pada saat itu kan lu tuh lagi makan dengan enak, makanannya enak, mungkin makannya dengan lahap, nyaman gitu. Cuman yang ada di otak lu tuh adalah sebuah permasalahan atau banyak permasalahan, ya itu mungkin jadi yang nggak mindful ya, jadi banyak hal yang sebenarnya jadi hilang dari apa ya, dari sesuatu. Jadi hidup lu tuh ya mungkin karena lu mikirnya si permasalahan itu ya hidup lu yang Hmm. lewat itu mungkin ada yang seneng misalnya ketemu temen, ada yang enak makannya, ada yang dapat rezeki hari ini nggak macet misalnya atau apa lihat pemandangan bagus mungkin sorenya asik gitu ya. Hmm. Itu jadi hilang semua karena lu mikir apa namanya uh, itu gitu. Jadi gue ingat juga nih, jadi ingat almarhum bokap gue, dia tuh suka ada meeting, jadi kayak year end meeting gitu ya, year end meeting atau mungkin mid meeting ya, biasanya ngobrolin target, terus udah gitu achievement apa segala macam, dia orang sales. Itu tuh stresnya tuh bisa beberapa bulan sebelumnya. Jadi misalnya Desember nih ya, dari Agustus nih udah bisa susah ditanya bokap gue tuh. Gitu Hmm. karena wah ya gue udah kepikiran yang meetingnya. Padahal kan banyak banget ya, ada banyak bulan ininya gitu ya, maksudnya sampai ke arah sana. Hmm. Cuman mungkin ya karena mungkin kepikiran atau apa segala macam ya. Jadi ya mungkin susah, ya mungkin nggak gampang juga ya. I don't know, mungkin itu makanya perlu. Tadi kan Irfan cerita juga perlu dilatih ya. Raki juga gimana sih ngelatih seperti muscle itu ya karena ya mungkin nggak gampang juga. Cuman dampaknya itu memang eh, apa namanya ya 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 ini juga gitu ya sayang aja sih gitu. Hmm. 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 Gitu. Jadi malah Iya. gua tuh pernah baca ya baru kemarin tuh gua baca buku dia tuh mengutip siapa gitu ya. Jadi intinya tuh adalah lu kalau mikir kadang-kadang kan kita suka worry of something ya, Hmm. worry of something misalnya. Nah sebenarnya ketika lu worry itu, lu tuh udah hidup di dalam ke kekisruhannya pada saat itu juga. Jadi misalnya gue takut nanti bakal dimarahin gitu ya misalnya gitu. Atau misalnya aduh ada kompleksiti yang gue bakal jadi ada ribut nih. Itu tuh ya udah lu udah mulai Hmm. kehidupan kesengsaraan lu tuh udah mulai di situ juga gitu. Sebelum itu terjadi bahkan kan kadang-kadang ke worried itu kan nggak selalu terjadi ya. Ya sering kali malah nggak kejadian gitu. Hmm. Cuman Hmm. apa namanya? Ya udah lu tuh udah hidup di dalam worry itu. Jadi tuh lu sebenarnya udah Hmm. di situ itu sayang aja sih menurut gue. Mungkin there's so much Iya. happiness yang dan apa ya dan life experience yang jadinya kelewat kelewat Hmm. atau misalnya jadi kita take it for granted ya karena nggak mindful gitu ya nggak ada di sisi itu. Ya dan ini ya gue juga belajar banyak bahwa yang namanya kekhawatiran itu kan seumur hidup kita akan kita alami gitu ya. Hmm, Apapun Hmm. gitu, mau hmm. masalah keluarga, mau masalah kerjaan tuh Ada kita aja ya. pasti Hmm, pasti ada aja gitu dan apa kasarnya apa ya
gagal itu suatu hal yang lumrah kan gitu ya. Maksudnya itu harus ada di kepala kita juga gitu. Gagal, dicemooh orang gitu ya, dimaki orang itu suatu hal yang anggap aja udah pasti terjadi gitu. Sehingga ya sudah gitu. Kan masih gini, kalau lo khawatir gitu ya, yang menghantui, gue juga sering banget itu dari zaman dulu stres gitu disuruh presentasi ke Bangkok, disuruh presentasi di partner seluruh Asia gitu kan. Gimana ini bahasa Inggris berantakan gitu kan, terus stresnya berhari-hari. Cuman emang ujung-ujungnya ya harus nerima aja gitu. Nerima bahwa ya presentasinya nggak akan bagus gitu. Presentasi akan biasa aja. Tapi ya harus sesuatu yang harus tetap dijalanin. Mungkin dicemooh, ya sudah gitu kan. Jadi belajar nerima itu tuh yang menurut gue juga bagian ya. Kalau kita bicara mindful tuh kan nggak cuman masalah ya itu ya tadi ya, meetingnya baru masih 3 bulan lagi gitu, udah pasti ini ya lo harus terima aja kalau tidak akan sempurna gitu. Dari 3 bulan sebelumnya, tidak akan sempurna, tapi ya kita usahakan kita sebagus mungkin gitu kan. Tapi terima bahwa nanti akan dimaki gitu. Berarti gitu ya, tapi itu kan akan less menghantui lah gitu. Betul. Belajar itu. Oh ya udah gitu. Gue pernah kalau sampai takut banget ya. Kalau gue sampai takut banget, itu gue suka ngomong gini ke dalam hati gue. Gue cuman boleh takut sama Allah. Gue cuma boleh takut sama Allah. Gue suka gitu. Oh gitu ya. Takut banget mau ketemu sama orang gitu ya. Gue tahu ini pasti bakal berat banget ngadepin. Gue pasti akan ngomong gitu lagi. Dan itu lumayan kok. Abis itu, oh ya udah ini kan cuma manusia yang gue hadapi. Jadi kadang harus diingetin juga ya diri sendiri itu ya. Iya, kita tuh harus ngomong sama diri kita sendiri. Mungkin itu mindfulness juga ya, Mas Irfan ya. Iya, bisa. Iya, karena memang makanya sekarang tuh banyak orang bilang, lo overthinking. Kalau overthinking itu adalah kebanyakan orang-orang yang hidup di masa depan gitu, instead of the present. Jadi dia udah mikirin masa depannya, aduh gimana, aduh gini gitu, apa segala macam urusan di masa depan gitu. Ada satu lagi overthinking, satu lagi lo nggak move on itu adalah orang yang masa lalu gitu, jadi nggak present lagi juga gitu. Jadi ya sayang, kayak kata Evin bilang tadi, sayang gitu. Karena mungkin sebenarnya bisa diantisipasi ya masalah kekhawatiran tadi, aduh meeting gue bakalan nggak sukses. Tapi kalau kita hidup di masa sekarang, pertama tadi yang kayak Raki bilang, udah kayak self affirmation gitu ya, mereka orang kok gitu, gue cuma takut sama Tuhan gue gitu kan ya, itu kan self affirmation. Yang kedua, gue masih punya waktu di masa sekarang, gue masih punya waktu 3 bulan atau 6 bulan, apa yang bisa gue siapin dari sekarang untuk membuat supaya 3 bulan lagi presentasi gue jauh lebih bagus daripada yang gue khawatirkan gitu kan. Kalau hidup di present kan lebih kayak gitu ya, lebih solusi minded, apa yang dibutuhkan sekarang, instead of kayak terbelenggu dengan segala kekhawatiran yang tersebut gitu. Jadi kayak ada teknik itu, reacting sama responding. Gimana tuh reacting sama responding? Ya, kalau reacting itu adalah kayak seperti refleks gitu. The first thing you will do when you know you want to do something gitu. Kayak misalnya, gue punya meeting. Reacting itu adalah kayak, aduh, gue nggak bakal bisa. Aduh, bahasa Inggris gue begini. Aduh, kayak gitu, react gitu. Kalau responding itu, you take the time, like 5 minutes, gue harus presentasi. Tapi gue masih punya waktu kok. 3 bulan lagi buat presentasi, apa yang bisa gue siapkan sekarang ya, itu adalah responding terhadap the situation, jadi bukan reacting. Asik juga nih, ini penting nih responding nih ya, jadi nggak terlalu react ya, maksudnya ya ada mungkin sepersekian detik pastinya kan gitu ya, ketika berita itu datang itu pasti akan anjir aduh. Tapi habis itu mungkin harus segera sadar ya. Iya, kayak balik lagi nih ke ilmu agama. Aduh, banyak banget. Iya, ini acara kultum ya, lebih. Ada. Ya umur segini mulai ini ya, coba. Usia ya, berarti betul.
Kan banyak yang apa kayak di agama kita juga bilang kalau lagi marah, lagi emosi, mendingan diem. Hmm. Karena kalau kita reacting terhadap kemarahan itu yang keluar pasti negatif gitu. Bisa jadi Hmm. berantem, bisa jadi Hmm. KDRT lah, bisa Hmm. jadi Ya, kayak macam-macam gitu yang bisa terjadi Hmm. kalau kita reacting gitu terhadap Hmm. kemarahan tersebut gitu. Hmm. Hmm. ya, ya, Makanya diem-diem itu adalah memproses untuk ngerespon terhadap situasi tersebut. Apa ya bagusnya terhadap Hmm. emosi, terhadap keadaan ini, emosi apa yang harus gue keluarkan gitu, kata-kata apa yang gue keluarkan. Karena Hmm. kadang-kadang kan memang kata-kata apa, mulut Hmm. itu tajam ya. Kalau reacting itu biasanya yang keluar yang Iya, enggak gitu, yang iya, iya, mungkin betul, kita betul, akan betul. install sendiri gitu. Hmm. Benar, 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 benar. Hmm. Menarik ya. Ini jadi ada beberapa kerangka pemikirannya yang harus kita lihat juga. Terus tadi praktis apa latihannya ya Ki? Ya? Gitu ya. Kita perlu lihat juga apa namanya gimana ngelatihnya. Nah, mungkin kalau dari gue ini apa namanya mungkin mungkin pertanyaan terakhir ya. Apa sih yang bisa ya apa yang perlu dilakukan atau surrounding yang kita perlu create ya biar kita tuh bisa juga sama-sama lah gitu ya karena kan mungkin ada keluarga di sini mungkin ada pasangan terus mungkin anak gitu jadi yang mungkin mereka bisa bantu atau kita bisa bantu mereka juga biar Hmm. kita bisa lebih sama-sama mindful gitu ya karena biar lebih mindful biar lebih meaningful ya Cie. Bagus tuh Gitu slogannya. gitu lumayan. Oke, aku mau ini. Oke. Nah, gimana? Ini kalau dari gue gimana tuh? Van mungkin ada ini nggak ya? Jadi ya, karena kan mungkin kita nggak bisa sendiri juga ya kayaknya Hmm. untuk ini. Hmm. Hmm. Eh, Mungkin dari tadi yang kita sebenarnya udah agak Iya. eh, ada touch pointnya juga Hmm. soal connection tadi loh, Oh, oke. building connection ya, building connection. Jadi kayak kalau dari diri kita sendiri sudah apa ya eh, aware Hmm. terhadap mindfulness, itu kan insya Allah kita akan keluarnya jauh lebih positif ya, karena Hmm. emosi kita lebih terkontrol, kita Hmm. kayak apa namanya connect ke orang jauh lebih baik, relationship-nya seperti itu. Eh, jadi mungkin dengan kita membawa diri kita seperti Hmm. itu udah kayak membawa positif impact sekali gitu. Misalnya kita di meja makan, eh, dari kita sendiri nggak mau pegang handphone. Hmm. Tapi kalau kita ngelihat orang-orang masih pegang handphone, pastinya kalau orang, wah lu jangan pegang handphone dong gitu. Kita lagi Hmm. makan, itu Hmm. kecenderungan orang reaktingnya adalah apaan sih lo gitu. Hmm. Kayak, kok Ribet lo banget dia lu. lagi. lebay banget sih. Ya, gitu ya, kecenderungan orang pasti akan defensif gitu. Wah, lagi ada perlu nih gitu. Hmm. Tapi kalau kita aware dengan keadaan itu, justru kita kayak misalnya building dari kita sendiri gitu. Kita yang Hmm. nanya-nanya gimana keluarga, gimana ini Hmm. mau kemana gitu. Hmm. Misalnya apa topik yang kita bawa itu udah interesting, Hmm. dengan sendirinya sih orang akan mestinya teralih Hmm. gitu, kayak gitu. Hmm. Jadi kebanyakan orang nggak suka dengan instruksi sih biasanya. Hmm. Tapi Oke. Jadi kita kita yang mulai. mencoba membawa gitu. Terus juga tadi, ayo salat berjamaah. Wah, kayak Wah, jadi bagus pionir juga gitu. nih. Bagus juga nih. Iya, iya, bagus. Hmm. Ya, kayak gitu sih, kayak Iya, membawa iya. diri kita. Terus juga apa ya, practicing gratitude gitu. Biasanya Hmm. dengan teman atau sama keluarga gitu ya, misalnya lagi berdoa atau lagi Hmm. nanya-nanya gitu. Hmm. What's the good thing about today? Hmm. Kayak mereka kita sendiri sebenarnya mencoba untuk membawa mereka tentang apa yang baik di hari ini gitu dengan pertanyaan Hmm. tersebut gitu. Hmm. Jadi kayak ngasih apa ya powerful questions Oh, oke. gitu ke orang-orang sekitar kita kayak Hmm. gitu. Mungkin mungkin akan membawa banyak apa ya Hmm. positif juga. Terus juga tadi ke Raki tadi juga ngomong kan soal emang ada ya orang-orang yang udah sampai tahap burnout tersebut gitu. Hmm. Karena mungkin kita sudah aware, insya Allah kita udah kayak tahu mindful,
terus kita udah kayak bisa mengenali orang-orang tertentu di lingkungan kita, oh lagi depresi nih, oh lagi mau burn out nih. Mungkin disitulah fungsi kita sebagai support sistemnya dia untuk mencoba kayak memberi recognition ke dia, oh dia sedang ada masalah ya gitu. Jadi instead of judging, instead of kayak apaan sih gitu aja kan gampang gitu, nggak perlu stres. Coba apa ya, mengenali apa sih yang membuat mereka seperti itu gitu. Insya Allah mungkin kita sebagai, itulah fungsi kita sebagai manusia ya, untuk memberi kebaikan ke orang lain gitu, orang-orang yang sedang tersesat tersebut, kayak kita holding hands gitu. Oh iya, iya. Ya, karena kan kadang-kadang kan kelihatannya oh harus dibawa ke terapis, oh harus dibawa ke coach, oh harus dibawa ke dokter. Tapi sebenarnya kita sebagai support system yang mungkin punya bekal ilmu mindfulness tersebut, mungkin sebenarnya bisa bantu juga gitu. Iya. Oke, jadi kita mulai dari kita juga ya, itu akan create orang juga, jadi akan respondingnya juga ini juga ya, kalau misalnya kita mindful ya dia akan ketarik untuk mindful juga gitulah ya, kurang lebih ya. At least kalau misalnya ngobrol juga kitanya beneran full attention, dia juga mungkin akan, kita ngobrolnya juga akan fokus gitu ya. Nggak enak sendiri dia, kita udah kayak natap matanya dia. Tapi dia masih lihat handphone, mungkin dia jadi nggak enak sendiri. Iya. Oke, nah terus udah gitu, Evan pengen nanya sedikit nih mengenai Pathfinder. Ini apa nih, Evan? Apa namanya? Ini apaan sih? Terus udah gitu mungkin orang tuh ya mungkin bisa akses tuh Pathfinder tuh apa sih, biar kita bisa tahu juga. Pathfinder. Jadi mungkin Raki atau Iwan belum tahu ya. Jadi nama coachingku itu adalah Pathfinder Coaching and Consulting. Nama brandnya gitu. Pathfinder itu sendiri ya secara bahasa Indonesia ya mencari jejak gitu. Memang support orang-orang yang sedang mencari jejak tersebut. Jadi kalau dari literal kata-kata mencari jejak itu biasanya adalah orang-orang yang lagi tersesat ya, misalnya ke gunung, nggak tahu mau ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, gitu. Kayak gitu ya. Hidup juga kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang kita tersesat, kita nggak tahu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tapi sebenarnya dalam proses pencarian jejak itu banyak hint-hint yang bisa kita lihat gitu. Kalau di gunung kan, coba cari sumber mata air, ikutin sungai gitu misalnya. Coba balik ke belakang, mungkin dengan balik ke belakang kayak kita bisa mencari jejak lagi, terus kayak bisa remapping lagi, ternyata gue di sini, gue tadi ke kanan, tapi karena gue balik lagi mestinya gue tadi ambil jalan yang ke kiri gitu misalnya. Jadi sama dengan hidup kayak gitu juga gitu. Jadi soalnya kebanyakan klienku di usia kayak kita early 30 sampai early 40 gitu. Usia rawan lucu-lucunya ya. Iya, lagi lucu-lucunya. Lagi banyak yang mengalami turbulensi sebenarnya kalau aku perhatiin. Jadi lagi bingung gitu, gue mau kemana ya setelah ini. Karena mungkin yang relevan 10 tahun yang lalu sama yang relevan sekarang udah berbeda mungkin. Ketika umur kita 20-an itu kebanyakan kan kayak masih penuh ambisi, masih banyak penuh mimpi, gue pengen ini, gue pengen itu. Umur 30 tuh biasanya orang udah mulai berada di titik sukses secara karir, secara finansial, secara keluarga. Di umur 40 rata-rata yang aku perhatiin ya, orang mencari meaning. Kesuksesan, duit, lain-lain itu kayak udah bukan hal penting buat mereka lagi ya. Tidak achieve itu gitu. Jadi aku di Pathfinder kayak menjadi partner buat teman-teman kita ini yang kebetulan mungkin lagi mencari purpose-nya lagi gitu. Asik. Pas banget nih, ini karena kelas 1 topik pertama yang kita bahas adalah mengenai keresahan di usia-usia yang segini ini ya,
yang segini. Iya, karena apa namanya ya persis banget sekarang banyak banget yang apa namanya yang mikir lah, oh ini misalnya ini kayak gimana sih gitu, meaningnya seperti kayak gimana, atau misalnya next stepnya ngapain ya, kok gue udah seperti kayak gini apalagi nih gitu gitu. Itu ada yang kayak gitu, ada juga yang Iya. ini gue kok belum juga ya. Ada juga gitu ya, terus udah gitu ya pokoknya ya banyak keresahan lah ya. Gitu. Nanti kita juga share nih apa namanya linknya untuk Pathfinder di Dia dong. apa namanya di description ya. Teman-teman Deskripsi. silakan lihat nanti. Gitu. Syarat untuk menjadi klien Pathfinder apa tuh? Kenapa? Syarat untuk jadi kliennya Pathfinder apa? Syaratnya siap ditanya-tanya. Aku dengerin loh ini kelas Sabtu yang soal coaching dan mentoring. Gitu. Tahun yang lalu ya, Ebin menjelaskan, oh coaching itu nanya-nanya doang. Gak ada solusi gitu ya. Syaratnya siap tanya-tanya aja. Tapi minggu lalu ya, gue dikasih coaching gitu ya. Awalnya sedikit skeptis, apa sih tanya-tanya ya. Tapi ternyata akhirnya dari tanya-tanya itu kayak sebetulnya kayak ngebantu kita nge-reveal diri kita sendiri yang sebenarnya kita nggak sadar. Tapi itu mungkin harus ada build trust dulu sih dengan si coachnya, baru aktif kita percaya gitu. Tapi akhirnya bisa merasakan manfaat dari coaching itu sih sebetulnya. Walaupun benar, ditanya-tanya kita yang jawab sendiri semuanya itu. Karena kalau apa ya, prinsip dasarnya coaching itu setiap orang mempunyai jawaban atas permasalahannya sendiri gitu. Itu adalah kayak prinsip pertamanya gitu, karena orang lain nggak akan bisa memberi jalan yang terbaik gitu. Jalan yang terbaik ada dari diri kita sendiri. Jadi ya hal paling simpel apa ya, kayak merokok tidak boleh gitu. Siapapun ngasih tahu jangan ngerokok, bahaya segala macam, tapi kalau dari diri kita sendiri belum mau, ya nggak akan bisa kan ya, pasti akan ngumpet, akan cheating gitu. Nah si coach itu akan nanya kayak kenapa ngerokok, apa sih value-nya buat kamu, what's so important gitu. Jadi sampai akhirnya si coach itu mungkin akan membantu si klien untuk menemukan awareness-nya sendiri. Oh iya ya gitu. Menemukan alasannya dia gitu ya. Karena tiap orang beda-beda juga ya ininya ya. Iya. Reason untuk everything. Sip. Alright. So, makasih banyak nih Irfan ya. Irfan udah datang ke sini share insight-insightnya ya. Mudah-mudahan teman-teman kelompok capir semua nih jadi bisa beberapa mungkin get essence-nya kayak gimana. Terus kayak gitu. Beberapa tadi juga kan ada tips ya. Mungkin bisa dicoba tuh ya. Gitu. Terus udah gitu karena beberapa tuh sangat-sangat praktikal juga dan yang jadi kita bisa lakukan sehari-hari. So, thank you sekali lagi ya. Udah sharing. Nanti kita mungkin bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Thank you. Terima kasih banyak Irfan. Thank you Ebin. Thank you. Terima kasih ya. Bye. Bye. Bye.